إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. وصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 21 من قراءة كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin Jalla Jalal, yang memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat sehingga kita mustahil mampu menghitung nikmat tersebut satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berupaya untuk membilang, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup melakukannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjung agungkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan tentang dirinya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Semoga juga terlimpahkan, tercurahkan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang yang datang setelah mereka dan mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Ini adalah majelis ke-21 dari pembacaan kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis tentang tata cara membasuh wadah jika dijilat atau terkena najis liur hewan anjing. Kemudian saya akan membahas hadis hanya permulaannya saja. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dan kita khususkan seperti biasa setelah kita selesai hadis kita akan membahas tentang ilmu usul fikih, karena pada hadis yang lalu ada beberapa pembahasan tentang usul fikih, kemudian juga mustalah hadis. Baik, qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum, akhrajahu al-arba'atu was-sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Abi Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hukum pada hewan yang disebut apa? Kucing. Al-hirra di sini adalah hewan yang ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan innaha, bahwasanya kucing tersebut ya, laisat binajasin, tidak najis. Innama, sesungguhnya, hiya minat tawafina alaikum, termasuk kategori yang hidup di sekitaran kalian. Akhrajahu al-arba'atu,
hadis ini diriwayatkan oleh al-arba'ah. Al-arba'ah yang dimaksudkan di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam muqaddimahnya, bahwasanya al-arba'ah adalah ashabu as-sunan, yaitu Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Kemudian hadis ini disahihkan, wa sahhahahu At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Artinya apa? Terpenuhi dalam hadis ini semua syarat-syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad, kemudian perawinya adil, kemudian dhabitnya tamud dhabt, kuat hafalannya. Kemudian hadis ini selamat dari apa? Asyudzud dan illah qadihah. Wa Ibnu Huzaimah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Dalam catatan kaki ini dijelaskan juga bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i. Ashabus Sunan afwan. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Imam Malik berarti kitabnya apa? Kitab Al-Muwatta. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kitabnya apa? Al-Musnad. Jadi ternyata hadis ini juga diriwayatkan tidak hanya ashabus sunan saja, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Penjelasan singkat dari hadis ini bahwasanya hadis ini menerangkan bahwasanya status binatang kucing atau hewan kucing itu tidak najis. Dan ini dalam pembahasan usul fikih masuk ke dalam apa? Mantuk. Jadi dilalatul alfaz, silakan ditulis. Dilalatul alfaz atau dalalatul alfaz itu terbagi menjadi dua, mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia juga dengan sebutan apa? Tersurat dan tersirat. Tekstual dan kontekstual. Ya. Tertera, adapun di balik itu bisa difahami. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dengan gamblang tentang status hewan ini. Bahwasanya innaha laisa binajasin. Jelas? Maka di sini ittifaq bahwasanya hewan kucing ini tidak termasuk apa? Hewan yang najis. Berbeda dengan kemarin tentang status apa? Hewan anjing. Tidak tertera secara teks tentang kenajisan hewan anjing. Bersihkanlah ya bejana di antara kalian jika dijilat oleh hewan anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang kenajisan siapa? Walaupun jumhur mengatakan bahwasanya hewan anjing ini hukumnya apa? Najis. Kemudian ya, masuk dalam pembahasan apa? Mantuk ya. Mantuk yaitu yang tersurat dari hadis ini, dari lafaz ini masuk semua pembahasan tentang dilalatul alfaz. Bahwasanya dalam pembahasan mantuk ini ya masuk dalam semua pembahasan dalalatul alfaz. Apa saja? Ya. Masuk al-amr, an-nahi. Ini yang sudah kita ambil. Ya. Tentang al-amr dan an-nahi sudah kita ambil. Jadi dua judul besar ketika kita membahas dalalatul alfaz itu apa? Mantuq dan mafhum. Masuk dalam kategori mantuq di sini semua pembahasan tentang terkait alfaz. Wal mantuq dikatakan oleh Syekh Syaibatul Hamad yashmal an-nas. Insyaallah nanti kita bahas satu persatu. An-nas, al-zahir, al-muawwal, wal mujmal, wal mubayyan, ya, wal amr, wal nahi, wal am, wal khas, wal mutlaq, wal muqayyad.
Jadi kemarin kita sudah ngebahas tentang apa? Al-amr dan an-nahi. Kemudian juga kita telah membahas tentang apa? Al-am dan khos. Ini semua masuk kategori apa? Ya, mantuq. Maka dari hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW secara teks ya, secara teks masuk apa? Mengatakan bahwasanya innaha laisa binajas. Sebabnya apa? Karena kucing ini hidup di tengah-tengah kita, sering bersinggungan dengan kita. Ya. Di sini ada hukum lain yaitu at-tawafin. Tawafin di sini, insyaallah detailnya pada pembahasan selanjutnya. Seperti apa? Ya, pelayan ya, yang sering bersinggungan dengan kita, muter-muter di tengah kita. Maka ini adalah ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sehingga kucing ini sering mondar-mandir di rumah ya. Kalau dia masuk kategori najis, waduh. Ini berat bagi kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, innaha minat tawafina alaikum. Di sini sebut ilahnya. Kenapa dia tidak najis? Karena termasuk apa? Minat tawafina alaikum. Wadah? Ini makna umum dari hadis. Adapun kaitan dengan air, ya nanti ada asbabul wurudnya. Ya, asbabul wurud. Kenapa hadis ini masuk dalam pembahasan air? Nanti ada asbabul wurudnya, yaitu bahwasanya sahabat ini ingin berwudu, ya kemudian ada seekor kucing minum dari apa? Dari air tersebut. Kemudian dia mengatakan, hati-hati ini kucing nih. Kemudian sahabat tersebut, ini Abu Qatadah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana status air yang ya terkena atau ya sudah diminum kucing? Rasul mengatakan, innaha laisa binajas. Innama hiya minat tawafina alaikum. Berbeda dengan apa hewan yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Baik. Pembahasan usul fikih yang sedikit kita akan detail di sini adalah tentang qiyas. Tentang apa? Qiyas. Ya. Qiyas ini termasuk dalil yang disepakati oleh 4 madhab, yaitu Abi Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Walaupun dia masuk kategori mukhtalafun fiha. Ada sebagian menyebutkan dia masuk dalam kategori yang diperselisihkan. Sebabnya apa? Karena ada mazhab Zahiri yang tidak menjadikan qiyas sebagai apa? Hujjah. Anda ulangi lagi. Jadi qiyas ini salah satu dalil yang disepakati oleh 4 mazhab mayoritas. Mazhab Abi Hanifah, kemudian secara urut ya, mazhab tertua mazhab Abi Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad. Maka 4 mazhab ini sepakat bahwasanya qiyas ini salah satu dalil syar'i. Adapun yang mengategorikannya ini termasuk dalil yang diperselisihkan adalah karena ada pendapat siapa? Adz-Dzahiriyah yang tidak menjadikan qiyas sebagai dalil. Wadah? Baik. Anda sebutkan bagaimana qiyas ini masuk dalam dalil yang disepakati oleh mazhab yang 4. Usulul istimbat inda a'immatil madhahibi al-arba'ah. Dari buku ini buku berjudul Al-Muqaddimat Al-Usuliyah, ya, disyarah oleh dosen ana di Ummul Qura ini. Penulisnya Dr. Iman bin Salim, kemudian disyarah oleh Dr. Mahmud bin Muhammad Al-Kabish, ya, Al-Ustad Al-Musyarik bi Kulliyati Syariah bi Jami'ati Ummul Qura. Ini beliau dosen ana dulu mengajar tentang ya Al-Masadir Al-Usuliyah, ya, rujukan-rujukan atau sumber-sumber ilmu usul fikih. Di sini sebutkan bahwasanya
mazhab Abi Hanifah menyebutkan bahwasanya dalil-dalil yang mereka ambil untuk istinbat adalah apa? Alkitab. Alkitab di sini apa? Al-Quran, kemudian as-sunnah, itu hadis Rasulullah SAW, al-ijma', ini juga kita sudah bahas ya tentang ijma'. Ya. Kemudian aqwalus sahabah, perkataan para sahabat. Kemudian al-qiyas. Kemudian al-istihsan, al-urf. Sebutkan ya, qiyas termasuk urutannya setelah perkataan sahabat. Jadi kalau ada perkataan sahabat itu lebih didahulukan daripada qiyas. Ini mazhab Abi Hanifah secara umum. Kemudian mazhab Imam Malik rahimahullah. Ya. Pertama Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dia menyebutkan qiyas ya. Kemudian amal ahlil Madinah. Amalan penduduk kota Madinah. Qaulus sahabi. Perhatikan, amal Madinah disebutkan enggak tadi? Tidak, ya. Berarti ini tidak disepakati oleh 4 mazhab. Karena Imam Malik salah satu usul istinbatnya adalah ya, amalan yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Qaulus sahabi, sama enggak? Sama ya. Tadi ada perkataan sahabat. Al-maslah syar'u man qablana. Syar'u man qablana tadi sebutkan enggak? Tidak. Berarti syar'u man qablana terjadi perbedaan pendapat tentang rujukannya. Kemudian apa di sini? Al-maslahah al-mursalah. Disebutkan enggak tadi dalam mazhab Abi Hanifah? Tidak. Maka termasuk mukhtalaf fi. Kemudian al-istihsan. Al-istihsan disebutkan enggak tadi? Disebutkan. Maka istihsan ini tergabung antara mazhab Hanafi dan mazhab Malik. Kemudian saddud dzara'i. Saddud dzara'i ini adalah ya dalil yang terkait tentang ya pencegahan, ya preventif. Sebelum terjadi sesuatu itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, jangan sampai terjerumus kepada suatu hal. Kemudian al-istishab. Al-istishab juga tidak dibahas sebelumnya. Selanjutnya, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, Alkitab. Sepakat ya? Nah, Abu Hanifah ada Alkitab, kemudian apa? Imam Malik ada Alkitab, kemudian apa? Imam Syafi'i ada Alkitab. As-sunnah sama. Al-ijma' sama. Kemudian qaulus sahabi idza lam yu'lam lahu mukhalif. Ternyata Imam Syafi'i mensyaratkan di sini perkataan sahabat itu hujjah jika tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Karena kita mengenal bahwasanya sahabat berbeda pendapat. Di sini penting ikhwan. Kita mengikuti perkataan sahabat. Nah, ternyata perkataan sahabat yang mana di sini? Ya. Syaratnya adalah mazhab Syafi'i jika tidak ada sahabat yang lain menyelisihinya. Selama itu qaulus sahabi dan tidak ya terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, maka dia bisa diambil hujjah sebagai hujjah. Kemudian terakhir adalah al-qiyas. Ini pembahasan kita. Ya, disebutkan dalam mazhab Hanifah. Abi Hanifah disebutkan dalam mazhab siapa? Imam Malik. Dan mazhab saya disebutkan juga apa? Al-qiyas. Kemudian terakhir ya, di sini Imam Syafi'i tidak menyebutkan al-istihsan, masalih mursalah, syar'u ma qablana. Tidak disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Ya. Makanya al-istihsan ini termasuk ya dalil-dalil yang belakangan dari mutaakhiri Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah belakangan ini ya Imam Syafi'i tidak berpendapat tentang apa istihsan. Ala kulli hal ya. Pembahasan kita adalah qiyas disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, usul mazhab al-Imam Ahmad al-kitab. Al-Quran sama. Kemudian as-sunnah. Hadis sama. Al-ijma' sama. Kemudian fatwa sahabat. Wah, ternyata ini beda. Bukan saja perkataan sahabat, tapi statusnya apa jika dia sudah berfatwa. Kemarin kita ambil pendapat siapa? Abu Hurairah yang memfatwakan apa? Bahwasanya boleh membasuh berapa kali? 3. Nah, ini masuk fatwa sahabat. Jelas? Ya. Kemudian apa di sini? Al-aqdu bil hadis al-mursal idza lam yakun lahu fil babi syai'un yadfa'u. Nah, ini hadis mursal nanti kita bahas. Jadi termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah selama ya dalam bab tersebut tidak ada
yang menandinginya atau tidak dapat menolaknya. Kemudian al-qiyas. Jelas? Al-qiyas disebutkan enggak? Empat-empatnya disebutkan. Kemudian al-istihsan. Al-istihsan ini bergabung di sini mazhab Abi Hanifah, Al-Imam Malik, dan mazhab Syafi'i tidak disebutkan al-istihsan. Kemudian al-istishab, saddud dhara'i. Syahidnya apa di sini? Bahwasanya dalil qiyas ini termasuk apa? Dalil yang disepakati oleh imam yang 4. Jelas? Adapun yang mengatakan dia termasuk dalil yang diperselisihkan disebabkan karena apa? Ada mazhab dhahiri yang tidak menjadikan apa? Qiyas sebagai hujjah. Kemarin kita membahas tentang qiyas pada pembahasan apa? Kotoran apa? Kotoran hewan anjing lebih najis daripada liurnya. Ini dalil apa namanya? Dalil qiyas. Baik. Qiyas ini memiliki hujjah. Memiliki hujjiyah. Artinya apa? Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya qiyas adalah bisa dijadikan hujjah. Baik, Anda mulai dari kitab Al-Waraqat ya, karena ini termasuk kitab yang klasik di antara buku-buku usul fikih. Dalam pembahasan qiyas, Imam Juwaini rahimahullah mengatakan, al-qiyas fahuwa raddul far' ilal asl bi'illatin tajma'uhuma. Qiyas adalah mengembalikan cabang kepada pokoknya. Dengan apa? Karena adanya illah yang menggabungkan antara cabang dan pokok. Artinya apa? Cabang ini hukumnya sama seperti pokoknya. Wadah? Cabang di sini contohnya apa? Anak. Asalnya apa? Ayahnya. Karena ada illah di antara keduanya. Itu secara bahasa. Kemudian di sini panjang penjelasan tentang apa? Ada jenis-jenis qiyas. Qiyas ada 3 macam. Qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Kita tidak membahas detail secara detail pembahasan qiyas di sini. Saya menetapkan bahwasanya qiyas ini salah satu masadirul istidlal dalam pengambilan hukum. Kemudian dalilnya apa? Qiyas ini adalah sebagai hujjah. Dijelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul dengan penjelasan bayyinat, itu kitab penjelasan-penjelasan, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami ini dita'zim ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya dengan lafaz nahnu, maka ini lita'zim. Maka kami turunkan bersama nabi-nabi tersebut para rasul apa? Alkitab. Kitab suci wal mizan. Mizan di sini apa artinya? Takaran atau timbangan. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia berhukum dengan hukum yang adil. Wal mizanu, mizan di sini maksudnya apa? Ma tuzanu bihil umur. Dengan mizan ini, dengan takaran ini, maka semua perkara itu bisa diukur. Semua perkara ini harus diukur dengan takaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surat Ar-Rahman, wa wada'al mizan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya mizan. Di sini jelaskan bahwa mizan tuzanu bihil umur wa yuqayisu bihi bainaha, dan dikiaskan, disandingkan, diserupakan di antara perkara-perkara tersebut. Wadah? Ini dalil dari apa? Dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya apa? Surat Al-Hadid ayat
25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi kata mizan ini menunjukkan apa? Dalil qiyas liyaquman nasu bil qist. Kemudian ya sebelum berpindah ke dalil sunnah, ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ya, ayat tersebut mengisyaratkan kepada qiyas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, wa wajhul istidlal bihadil ayah annal qiyas raddu hukmi hadithatin ila nadhiriha. Bahwasanya qiyas, dikatakan qiyas adalah mengembalikan suatu hukum yang baru kepada yang semisalnya. Jelas? Mengembalikan atau menyerupakan hukum dengan yang semisalnya. Wal i'tibaru, ayat mengatakan apa? Wal fa'tabiru, ambillah pelajaran. Wal i'tibaru, maka yang dimaksud dengan i'tibar, mengambil ibrah di sini, ayyaqilal insanu asy-syai'a fayaf'alu nadhirahu. Seseorang memahami sesuatu perkara, kemudian oh ternyata ini mirip dengan ini ya. Fayaqilu nadhirahu. Dia apa? Bisa menyimpulkan bahwasanya hal ini serupa dengan semisalnya. Itu kata apa? I'tibar. Jelas? Fa'tabiru ya ulil absar, di sini perintah. Disebut i'tibar di sini ayyaqilal insanu asy-syai'a fayaf'alu nadhirahu. Kemudian melakukan yang semisalnya. Wa huwa yatanawalu tamthil asy-syai'i bi ghairihi ya, wa ijra'i hukmihi alaihi wa taswiyati bainahuma fi dzalik. Wa hadha huwa ma'nal qiyas. Ini apa? Makna qiyas ya. Ketika apa? Menyerupakan satu perkara dengan yang semisalnya, kemudian karena serupa maka hukumnya sama. Wa ijra'i hukmihi alaihi. Ya. Maka di sini apa? Itu qiyas seperti itu. Mirip, kemudian akhirnya yang mirip ini mengambil hukum yang sebelumnya. Wadah? Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya qiyas ini hujjah. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Pertama, ya. Fama rawahu Ubadatu ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu wa Aba Musa al-Asy'ari ila Yaman qala lahumma bima taqdiyan. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia yang bernama ya apa? Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Diperintahkan juga Abu Musa al-Asy'ari untuk menemani siapa? Mu'adz bin Jabal. Karena dua-duanya dari Yaman. Ya, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal dari Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya. Kepada siapa? Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari. Bima taqdiyan. Bagaimana? Bima taqdiyan. Bagaimana kamu menentukan suatu hukum perkara? Ini ada faedah lugawiyah di sini. Bima, ya. Di sini apa? Maknya ma'istifham. Ma'istifham, jika di sebelumnya didahului oleh huruf jar, maka alifnya dihapuskan. Bima. Bima taqdiyan. Kemudian qala, keduanya menjawab, bi kitabillah. Kita ketika menghukumi suatu perkara, kita lihat dalilnya dulu dari apa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran dulu. Kemudian, qala fa illam tajida. Jika kalian berdua tidak mendapatkan jawabannya dalam Al-Quran, kemana? Qala bi sunnati Rasulillah SAW. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka kami berpindah kepada sunnah Rasulullah SAW. Di sini jelas ya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Akhirnya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul.
Para sahabat ketika berselisih, mereka mengembalikan kemana? Kepada Al-Quran, kemudian kedua kepada sunnah. Begitu juga dikatakan Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Siapapun orangnya, itu diambil perkataannya dan ditolak. Siapapun orangnya itu perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahiba hadal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini. Ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu Imam Malik ya mengisyaratkan kepada rumah Rasulullah SAW yang di sana dimakamkan Rasulullah SAW. Sampai di sini ternyata Rasulullah SAW kembali bertanya, ya, qala fa illam tajida, di Al-Quran tidak ada, kemudian di sunnah juga tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Qala najtahid, kami berijtihad. Ya. Maka kami berijtihad. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin, keduanya berkata apa ketika ditanya? Tidak dapatkan dalam Al-Quran, tidak dapatkan dalam sunnah. Ya. Naqisul amra bil amri. Kami mengkiaskan satu perkara dengan perkara yang lain. Apa? Naqis, mengkiaskan satu perkara dengan perkara lain. Fama kana ilal haqqi amilna bihi. Ternyata ya, ini bisa dicocokkan. Maka jika dia dekat kepada kebenaran, maka kita ambil. Ya. Qala asabtuma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asabtuma, ya, kalian benar jika melakukan hal tersebut. Artinya apa? Ini ada takrir dari Rasulullah SAW. Ustaz, bagaimana tentang riwayat hadis ini? Ulama berpendapat. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi hadis ini sering disebutkan dalam bab qiyas. Antum cari bab usul fikih manapun pasti disebutkan hadis tentang apa? Mu'adz bin Jabal Abu Musa Asy'ari ketika diutus ke Yaman. Ini hadis disebutkan dalam apa? Seluruh, biasa katakan ya, seluruh buku-buku usul fikih ketika tentang hujiyatul qiyas. Kemudian ya, hadis yang lain ya, hujah yang lain dari hadis bahwasanya wa kadzalika maruya min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil khat'amiyah, ya, bahwasanya ada ya seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ara'aiti law kana ala abika daynun faqadaitihi akana yanfa'uhu. Bahwasanya ya, wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang status ayahnya yang memiliki tanggungan ibadah yang wajib ditunaikan. Entah nadar, Allahu alam, atau saum yang mesti diqadha oleh walinya. Syahidnya di sini Rasul mengatakan kalau seandainya abi anti punya utang kepada manusia, bukankah dibayarkan itu akan menolong abi anti? Kalau saja utang terhadap manusia itu harus ditunaikan, qalat na'am, iya tentu, kalau orang tua saya punya utang, maka ahli warisnya atau walinya setelahnya ini menanggung hutang tersebut. Maka sering kita dengar ketika memakamkan, setelah selesai memakamkan, ya, siapa saja ya, yang merasa memiliki hutang piutang kepada si mayit, tolong hubungi keluarganya. Ini Rasulullah memberikan apa? Pertanyaan balik. Kalau seandainya abi anti punya utang, anti bayarkan, itu menolong enggak? Naam. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala fadainullahi ahaq ayyuqda. Maka hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih utama dan lebih didahulukan lagi untuk ditunaikan. Rasul mengatakan apa? Dengan permisalan. Artinya apa? Mengkiaskan. Kalau hutang manusia itu
ditunaikan bagus, maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan. Fa fi hadza tanbihu ala qiyasi dainillahi ala dainil khalq. Di sini ada kias apa? Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dikiaskan kepada hutang kepada manusia, sesama makhluk. Kemudian ya hadis lain ya tentang apa? Ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Umar ketika ditanya tentang hukum mencium istri di sini ya. Ya. Ini nggak berlaku buat antum ya. Baik. Seorang shaim yang sedang berpuasa mencium istrinya. Bagaimana hukumnya? Kemudian Rasul mengatakan ara'aita law tamadmadta. Seorang shaim jika dia berkumur, apa hukumnya? Apa hukumnya bagi seorang yang berpuasa kumur-kumur? Tidak ada masalah. Kemudian di sini katakan fa fi hadza qiyasun lil qiblati 'alal madmadati bi jami'in anna kullan minhuma muqaddimatun lima yuftiru wa in kanat bidzatiha la tuftir. Bahwasanya kumur-kumur dan mencium ini dikiaskan. Bahwasanya kedua-duanya ini adalah bisa ya menjadi muqaddimah untuk membatalkan puasa. Ya, berkumur-kumur kalau tidak hati-hati apa? Bisa mengantarkan kepada batal puasa jika tertelan. Begitu juga mencium ini ya seperti kumur-kumur. Jadi muqaddimah untuk ya bisa jadi orang menjerumuskan kepada pembatalan puasa. Adapun kumur-kumur itu sendiri dan mencium itu sendiri tidak termasuk yang membatalkan puasa. Jelas. Di sini Rasulullah mencontohkan persamaan. Kemudian hadis lain ya. Hadis lain ya. Wa minas sunnati ma warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wulidali gulamun aswad. Suatu ketika ada seorang Arab Badui, seorang laki-laki. Di riwayat lain disebutkan bahwasanya laki-laki tersebut adalah orang Badui. Ya, orang Arab yang tinggal di pedesaan. Datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, li wulidali gulamun aswad. Saya punya anak lahir kok kulitnya agak hitam ya. Saya nggak hitam perasaan. Istri saya nggak hitam, kok anak saya hitam ya. Gimana ceritanya? Wah, pikiran kemana-mana ya. Pikiran kemana-mana. Kemudian Rasul mengatakan, hal laka min ibilin, kamu melihara onta enggak? Di rumah kamu pelihara onta enggak? Qala na'am, iya saya punya onta di rumah. Qala ma alwanuha, warnanya apa? Onta kamu itu. Qala humrun, ya, onta, ya, agak kemerah-merahan. Qala hal fiha min awraqa, tapi ada sedikit kehitam-hitaman enggak? Ya ada. Qala na'am, iya. Qala fa anna dzalik, kok bisa gitu? Kok onta bapak ibunya onta merah, kok anaknya hitam, ini gimana ceritanya? Fa anna dzalik, kok bisa gitu? Qala la'allahu naza'ahu irqun, bisa jadi ya, ada DNA-nya kakek keberapa itu hitam ya, turun ke anaknya. Qala fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun, bisa jadi anak kamu mungkin kakek dari bapaknya atau dari ibunya mungkin ada yang ya, makanya Rasul mengatakan al-irq dassas. Jadi bahwasanya DNA ini ya kadang ya menyelinap gitu. Kita nggak tahu ya. Bapaknya lurus, ibunya lurus, anaknya keriting. Aduh. Kalau orang pikirannya sempit udah macam-macam nih ya. Maka dari itu Rasul mengatakan dengan apa? Memberikan contoh. Kamu punya onta nggak? Loh, ini merah kok anaknya hitam. Ya. Oh, itu bisa jadi apa? Kakek-kakeknya dulu atau seperti itu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibn al-Arabi
fihi dalilun. Dalam hadis ini apa? Ada petunjuk ala sihhatil qiyas. Bahwasanya qiyas itu benar adanya. Wal i'tibaru bin nadhir. Kemudian mengambil pelajaran dengan yang semisalnya. Sudah yakin ya? Masih butuh dalil enggak? Bahwasanya qiyas ini hujjah, ya. Selanjutnya ada perkataan dari apa? Dari athar yang tadi disebutkan juga dikuatkan di sini tentang Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad. Ini tambahan saja ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengirim surat kepada salah satu ya hakimnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Wa fihi, dalam surat Umar bin Khattab itu kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari, tsummal fahma al-fahma. Faham ya, fahami dengan baik. Fima adla alaik, yang datang kepadamu, mimma warada alaik, jika ada perkara yang sampai kepadamu, mimma laysa fi Qur'an wala fi sunnah, jika ada perkara yang sampai kepadamu wahai Abu Musa dan meminta fatwa kamu apa? Mimma laysa fi Qur'anin wala fi sunnah, tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Umar bin Khattab mengatakan apa? Tsumma qayisil umura indaka, maka kiaskanlah ya perkara-perkara tersebut ya dalam pandanganmu, wa'rifil amsal, kemudian ketahuilah perkara yang serupa dengannya, tsumma i'mid fi ma tara, kemudian kalau sudah ketemu yang semisalnya, i'mid fi ma tara ila ahabbiha ilallahi, pilih yang ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asbahiha ilal haqqi wa asbahiha bil haqq, dan paling condong, paling mirip kepada kebenaran, maka ambillah itu. Ini perkataan siapa? Umar. Artinya apa? Dari Al-Quran jelas, dari sunnah jelas, dan juga dari perbuatan sahabat, yang ini termasuk hujjah ya, qaulus sahabi termasuk hujjah. Barakallahu fikum, silakan azan dulu, nanti kita akan sempurnakan pada pembahasan mustalah hadis. Barakallahu fikum.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi untuk qiyas ini ya, dalilnya dari Al-Qur'an ada, dari sunnah ada, kemudian dari perkataan sahabat juga ada. Baik. Qiyas ini ya memiliki ya rukun. Jadi qiyas ini ada namanya arkanul qiyas. Kita ingin menggunakan dalil qiyas, maka harus terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun yang pertama ya disebut dengan al-fara', cabang. Atau disebut dengan al-maqis. Yang pertama dengan apa? Sebutan al-maqis atau cabangnya. Baik. Yang kedua, al-asl, pokoknya. Disebut dengan al-maqis alaihi. Yang pertama apa? Al-fara' disebut dengan al-maqis. Kemudian yang kedua, al-asl, disebut dengan al-maqis alaihi. Kemudian yang ketiga, al-hukm, hukumnya. Jadi ada cabangnya, namanya fara' maqis, antum ingin kiaskan kemana? Ke asalnya. Dari segi apanya? Hukumnya. Hukum di sini maksudnya apa? Ya hukum syar'i yang 5. Hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Jadi si fara' ini ingin mengambil hukum sama seperti induknya, pokoknya. Baik itu hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Bagaimana bisa mengambil hukum asal ini? Yang keempat, rukunnya adalah al-illah. Ya. Al-illah di sini apa? Ya. Al-ma'na al-mushtaraku bainal asl wal fara'. Jadi ada makna yang mirip dengan keduanya. Contohnya, sering kita mengenal bahwasanya mengkiaskan apa? Beras dengan apa? Dengan gandum atau korma. Ya. Dikiaskannya bagaimana?
yang tersebut dalam hadis ya tentang ya bahwasanya hukum yang disebutkan dalam teks hadis adalah ya tentang riba, ya. Zakat juga bisa sebetulnya. Tapi di sini tentang riba, al-burru bil burri. Ya. Bahwasanya terjadi riba dalam asnaf yang 6. Al-burru bil burri, wasyairu bisyair. Dan seterusnya harus sama. Sedangkan kata rus di sini tidak ada. Bisakah disamakan? Bisa. Maka kita katakan hukum asalnya apa di sini? Gandum. Asalnya gandum. Kemudian faraknya di sini apa? Beras. Rukun pertama tadi apa? Asal, kemudian farak. Kita ingin menggabungkan antara farak dan asal. Bagaimana di sini? Harus ada illahnya. Illahnya apa? Bahwasanya gandum di sini bisa apa? Bisa ditimbang, beras bisa ditimbang. Maka bagaimana terjadi riba pada gandum, bisa juga terjadi riba pada apa? Pada beras. Jika timbangannya tidak sama. Maka sama statusnya dengan cara apa? Mengkiaskan beras kepada gandum. Kemudian apa? Narkoba. Atau ya pil-pil, ekstasi, sabu dan sebagainya, bisa enggak? Sedangkan tidak ada dalam hadis atau dalam Quran. Bisa. Karena apa? Ingin mengkiaskan narkoba dengan khamar. Bisa enggak? Bisa. Karena apa? Ada illah di antara keduanya, yaitu namanya ya as-sukr. Sukr itu artinya apa? Memabukkan. Maka semua yang memabukkan, maka hukumnya apa? Seperti khamar, yaitu ya. Jadi 4 ya. Rukun kias ini harus terpenuhi ketika antum ingin mengkiaskan kepada suatu masalah. Pertama apa? Farak, asal, kemudian hukumnya, hukum taklif yang 5, yang terakhir adalah illahnya. Baik. Kemarin tentang apa? Qiyas aula, ya. Qiyas aula seperti memukul orang tua. Dalam Al-Qur'an disebut enggak memukul? Tidak. Tapi disebutkan apa? Fala taqul lahuma uff. Antum ingin mengkiaskan apa? Memukul kepada uff. Ya. Kedua-duanya sama-sama dilarang, haram. Dari mana? Memukul farak. Uff asalnya. Ada illah di antara keduanya, yaitu menyakiti orang tua. Maka memukul itu hukumnya haram seperti mengatakan uff, bahkan aula masuk kategori kias yang aula, lebih lagi diharamkan karena memukul itu menyakitkannya lebih-lebih dari ucapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah pembahasan mustalahnya pada pertemuan selanjutnya. Jika ada benarnya semata-mata taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada khilafnya itu semata-mata kebodohan anak pribadi. Wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.